Baik, teman-teman mahasiswa, nah kita akan masuk ke part latihan soal ya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal itu nomor 1 sampai 8. Nah, di mana yang saya akan bahas ada soal nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan nomor 8. Nah, sisanya 1, 3, 5, 7 ini sebagai tugas quiz dan nanti saya akan kirim ke classroom melalui classroom ya. Silakan dicek nanti untuk tugas quiznya. Baik, yang saya akan bahas di sini adalah nomor 2, 4, 6, dan 8. Ya, kita akan mulai dari soal nomor 2. Nah, baik, kita akan bahas soal nomor 2 ya. Ya, di mana sini sudah jelas. Di soal nomor 2 saya tuliskan lagi soalnya 2x min 4 lebih kecil sama dengan 6 min 7x lebih kecil atau sama dengan 3x plus 6. Nah, di sini sudah ketahuan ya, kita menggunakan sifat antara ya dengan menggunakan penghubung dan. Nah, di sini 2x min 4 ya lebih kecil atau sama dengan 6 min 7x dan ya, teman-teman semua harus ingat sifat-sifat dari sifat antara ya. Min 6 7x lebih kecil sama dengan 3x plus 6 ya, yang ini. Nah, di sini kita akan mencari satu-satu dulu ya. Nah, bagian kiri dulu, ruas kiri di mana kita akan menghubungkan yang sama-sama variabel ya. Ya, 2x di sini ada dengan min 7x. Nah, 2x min 7x ya lebih kecil dari 6-nya tetap min 4 menjadi plus 4. Di mana 2x min 7x ya ketika ini negatif ya berubah posisi menjadi positif ya, jadi 9x lebih kecil sama dengan 10 ya, dimana x lebih kecil sama dengan 10/9. Nah, di sini kita ketemu satu titik ya, ini titik batu. Oke, next yang selanjutnya ya di bagian sini ya. Nah, di mana negatif 7x, negatif 3x ya, lebih kecil sama dengan 6 dikurang 6, 0 ya. Di sini sudah 0, di mana di sini adalah min 10x ya, lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini ya, ini akan berubah atau kita balik tanda ya, dengan catatan kalau kita sama-sama mengalihkan dengan negatif. Nah, di sini ya, nah ini ada keterangan ya, membalik tanda pertidaksamaan dikalikan negatif, bilangan negatif. Ya, jadi itu catatannya ya. Nah, jadi kita ketemu dua titik di sini. Nah, saya lanjutkan ya. Dimana ini ada penghubung dan kita akan membuat ini, kita buat terlebih dahulu garis bilangannya ya. Ya, baik, di situ ada, nah ini bulatan penuh ya, 10/9 ya. Nah, sana kita akan tentukan titik-titiknya ya, otomatis positif ya, di sini berarti negatif. Ya, karena yang diminta di sini adalah lebih kecil ya, negatif berarti. Ya, berarti di sini kita ambil negatifnya ya. Kita semua satu dan untuk mencari ya, kita buatkan garis bilangan ya. Sini 0 ya. Dan sama kita tentukan ya, otomatis di sini positif ya, di sini negatif. Nah, yang diminta di sini tanda positif ya, karena lebih besar. Jadi seperti ini. Nah, teman-teman, kalau kita menghubungkan ya, nah bisa. Nah, teman-teman lihat di sini kita mulai dari 0. Nah, di sini 10/9. Ya, maka akan jadi ya, karena 10/9-nya ke arah kiri ya, jadi 0-nya ke arah sana, jadi seperti ini ya, teman-teman semuanya bisa dilihat. Jadi himpunan penyelesaian ya, dimana x ya 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 10/9 ya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi nanti titik di sinilah dia sistem bilangan realnya. Baik, kalau teman-teman semua sudah paham ya, silakan ya, ingat di sini yang menjadi catatannya, kalau kita membalik tanda apabila membalik tanda pertidaksamaannya dikalikan dengan bilangan negatif ya. Baik, kalau sudah paham silakan teman-teman mencatatnya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini bisa dilihat, nah kita akan ruas kanan kita akan nolkan ya dengan sama-sama dikurang dengan negatif 3
Ya, X plus 4 per X min 2 min 3 lebih kecil atau sama dengan 3 dikurang 3. Ya, seperti itu ya. Jadi saya tidak perlu menuliskan, langsung kita 0 ya, menuliskan 0. Nah, di sini ya, untuk menyamakan penyebut maka kita akan kali silang ya. Berarti di sini X plus 4 ini sama arti dengan per 1 ya. Sini X plus 4 ya dikurang 3 dikali X min 2. Nah, per X min 2 lebih kecil sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, ini kita akan operasikan ya. Nah, di mana X plus 4 min 3 dikali X min 3X ya. Min 3 dikali min 2 plus 6. Teman-teman ya, biar tidak bingung. Nah, jadi di sini sudah ya, kita akan menggabungkan dengan yang sama-sama variabel X ya. X dikurang min 3 ya, X dikurang min 3X min 2X ya. 4 ditambah 6 plus 10 ya per X min 2 ya. Nah, di sini lebih kecil sama dengan 0. Kecil sama dengan 0 ya. Baik, kita lanjutkan ke sini. Ya, di sini min 2x plus 10 lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, di mana min 2x lebih kecil sama dengan min 10 ya. Nah, di sini ingat kalau kita mengalihkan dengan negatif akan membalik tanda ya teman-teman semua. Berarti X ini akan menjadi lebih besar atau sama dengan 5 ya. 10 bagi 2 ya, jadi X sama dengan X lebih besar sama dengan 5 itu satu titik ya. Nah, yang di bawah ini ya, yang di bawah itu pernya ya X min 2. Berarti ketemu nanti X sama dengan 2. Jadi ini titik yang kedua. Ya, titiknya ya, X lebih besar dari sama dengan 5. Dan di sini X lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 2. Lebih kecil atau sama dengan 2. Oke. Nah, untuk garis bilangan di sini kita akan membuat garis bilangan ya di sini. Jadi saya bulatkan penuh ya, di sini 2, di sini 5. Nah, kita akan menguji titik yang di sini ya. Oke, kita akan uji satu titik, di sini kita ambil X sama dengan 6. Kita substitusikan ke sini, berarti negatif 2 dikali 6 kan negatif 12. Nah, negatif 12 ditambah 10 otomatis di sini negatif ya teman-teman. Nah, negatif, terus kita akan silang ya, karena dia sudah linear berarti sini positif, berarti sini negatif. Ya, jadi yang diinginkan di sini adalah tanda lebih kecil ya, berarti negatif ya. Ya, negatif. Berarti kita bisa menentukan seperti ini ya, yang diminta adalah negatif karena lebih kecil. Nah, jadi himpunan penyelesaian ya. Jadi himpunan dari sini ya, himpunan penyelesaian di mana X ya, X lebih kecil dari 2 ini ya. Atau ya X lebih kecil atau sama dengan ya. Lebih kecil X lebih besar atau sama dengan 5. Nah, jadi HP-nya ya. HP-nya di sini karena termasuk ya, berarti kita bisa menggunakan kurung ya, kurung siku biasa sampai dengan 2 kurung siku ya, atau kurung siku 5 sampai dengan tak hingga ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah paham bisa dicatat. Ini adalah penyelesaian dari nomor 4. Oke, kita akan lanjutkan ke soal nomor 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas dulu waktu SMA, teman-teman sekalian sudah pernah mempelajari tentang suku banyak ya, di mana ini dari perpangkatan ya, pangkatnya yang akan kita tentukan ya, kita akan mengecilkan pangkat. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, seperti biasa kita akan membuat sebelah kanan menjadi 0 ya. Kita akan nolkan dengan sama-sama dikurang dengan 8. Nah, di sini sudah. Nah, untuk menentukan cara penyelesaian ini masih kan perpangkatannya masih besar ya, X pangkat 4. Jadi di sini kita akan menentukan suku yang paling kecil nanti ya. Nah, ini koefisien di X ini ada 1 ya. Nah,
Jadi dia kalau di suku banyak itu ada X pangkat 4, jadi akan berurutan ya X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 sampai dengan X pangkat 0. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, koefisien dari X pangkat 4 itu ada 1 ya. Kalau X pangkat 3 tidak ada ya, berarti di sini 0. Ya, di sini X pangkat 2-nya itu min 2 ya, teman-teman. Nah, di sini X pangkat 1-nya juga tidak ada ya, nggak ada. Jadi di sini X pangkat 0-nya, jadi tinggal kita kalikan, berarti min 8. Nah di sini ya, kita akan membuat sebelah sini nanti menghasilkan 0, supaya kita ketemu nanti titik-titiknya. Ya, dengan cara, ya kita akan uji, ya, satu persatu, ini kita harus uji untuk menentukan, kalau dia menghasilkan 0, ketika kita masukkan dari angka 1, misalnya 1 kita pangkatkan, 2 dikali X 1 pangkat 2, kalau menghasilkan 0, berarti bisa kita gunakan di sini. Nah, di sini kita akan uji dengan 1 terlebih dahulu, ya. Kalau 1 dipangkatkan dengan 4, 1, ya, dikurang 2 dikali 1 pangkat 2, ya, dikurang 8. Ya, kita coba. Kalau dia menghasilkan 0, berarti kita gunakan 1 di sana. Jadi, berarti 1 pangkat 4 itu 1, ya, dikurang 2 dikali 1 pangkat 2 itu min 2, ya, dikurang 8. Nah, ini menghasilkan 0 tidak, ya. Berarti kita pakai 2 di situ, ya. Nah, coba kita pakai 2. 2 dipangkatkan dengan 4. Dikurang 2 dikali 2 pangkat 2, ya benar ya, dikurang 8. Nah, 2, 16 ya, benar. 2 dipangkatkan dengan 4, 8 ya, sorry. 8 apa 16 teman-teman semua. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16 ya. 16 dikurang 2 dikali 4, 2 dikali 4 ya, berarti 8. Terus dikurang dengan ya, 16 dikurang 8, 8 ya. 8 dikurang 8, 0. Berarti kita pakaikan di sini 2. Nah, di sini cara menentukan ya. Cara menentukannya adalah ketika di sini 0 ya. Nah, hasilnya di sini 1. Yang ini kita akan kali. Ya, ini 0 ya. Saya tidak perlu menuliskan, berarti 1 dikurang 0 1. Berarti 2 dikali 1 di sini 2. 0 ya ditambah dengan 2 2. 2 dikali 2 4. Min 2 ditambah 4, 2. Ya. 2 dikali 2, 4. Ya. 0 ditambah 4, 4. Ya. 2 dikali 4, 8. Min 8 plus 8, 0. Berarti benar. Ya, sampai situ ya. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ya, sini kita bisa menggunakan X min 2 ya, karena 2 dikurang 2 kan nanti hasilnya 0. Nah, sudah ketemu satu titik. Nah, sekarang di sini ya, otomatis X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 ya. Di sini X pangkat 0. Jadi di sini bisa dikalikan dengan X pangkat 3, koefisiennya 1 ya. Berarti tidak perlu dituliskan hanya X pangkat 3, di sini 2 ya. Berarti ditambah ya. Ditambah 2X kuadrat di sini. Ditambah lagi 2X ya, karena pangkat 1, terus ditambah 4. Oke. Lebih besar, ini ya, lebih besar dari ini. Ya. Sudah setelah itu, maka masih ya, ini masih X pangkat 3. Berarti sama, kita akan menentukan lagi di bawah sini ya, dengan cara yang sama. Nah, ini sudah ada ya pangkat X pangkat 2, ini udah berurutan X pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 ya, sampai pangkat 0. Berarti koefisien yang ada di X pangkat 3 itu 1, koefisien yang ada di X kuadrat itu 2, koefisien dari X pangkat 1 itu 2, di sini 4. Ya, sini 4 ya, X pangkat 1 dikalikan dengan sama ya, di sini kita jumlahkan, di sini kita kalikan. Nah, kita juga harus menguji di sini ketika sini semuanya hasil sama dengan 0, berarti kita menggunakan itu. Jadi kita coba yang negatif 1 sekarang teman-teman. Ya, negatif 1 dipangkatkan dengan 3 itu negatif 1 ya. 2 dikali negatif 1 itu 1 ya, 2 dikali 1 2 ya. Ini 2 dikali negatif 1 ya, min 2 ya, plus 4. Min 1 dikurang 2, nah, ini tidak menghasilkan 0 ya. Berarti kita akan menggunakan negatif 2 sekarang. Ya, negatif 2 di sini ya. Negatif 2 kita pangkatkan dengan 3 ya, otomatis menjadi negatif 8 ya. Terus ditambah 2 dikali dengan ya, negatif 2 kita pangkatkan dengan 3 ya, otomatis menjadi negatif 8 ya. Terus ditambah 2 dikali dengan
negatif 2 pangkat 2 ya. Negatif 2 dipangkatkan dengan 2 kan 4, positif jadinya 8. Ditambah 2 dikali negatif 2, negatif 4. Ya. Terus ditambah 4. Negatif 8 ini sudah 0 ya 0. Berarti jawabannya di sini negatif 2. Ya. Ini negatif 2. Ini 0, 1 ya. Negatif 2 dikali 1, negatif 2 di sini. Ya, negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 itu 0. Ya. Negatif 2 dikali 0 ya 0. 2 ditambah 0 2. Ya. Negatif 2 dikali negatif 2, negatif 2 dikali 2 negatif 4. Ya di sini harus 0 teman-teman. Jadi ini 4 ditambah negatif 4 itu 0. Nah, sudah ketemu ya di sini, maka bisa disimpulkan bahwa ya negatif 2 yang digunakan kalau kita masukkan ke nilai X-nya berarti jadi positif ya. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah ketemu tadi X min 2 ya. Terus X plus 2 di situ sudah ketemu. Nah, selanjutnya ada X kuadrat ditambah 2 lebih besar dari 0. Nah, ini sampai kapanpun setiap negatif dijumlahkan, setiap negatif dipangkatkan otomatis akan jadi positif. Jadi di sini ya otomatis akan lebih dari 0 ya. Ya, jadi kita akan menggunakan ketemu 2 titik yaitu ya X sama dengan 2 di sini dan X sama dengan negatif 2. Disinilah titiknya. Jadi kita bisa menentukan ya himpunan penyelesaian M. Garis bilangannya sini 2 min 2 ya, di sini min 2, di sini 2. Nah, kalau kita uji ya, kita akan masukkan di sini 3 ya. 3 dikurang 2 1 ya. 3 ditambah 2 5 ya, otomatis ini positif. Negatif positif karena linear ya. Ini tidak masuk ya karena lebih dari 0. Maka di sini yang dicari adalah yang diminta adalah ini ya, positif ya. Positif karena lebih besar, berarti ke sini ya. Seperti ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ya di mana X ya X kurang dari min 2 atau lebih kecil dari min 2 atau ya X lebih besar dari 2. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan di sini sama artinya dengan ya dari negatif tak hingga sampai dengan negatif 2 yang ini ya. Dari 2 ini sampai dengan tak hingga. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham, jadi harus tahu ya suku banyak kita harus mengecilkan perpangkatannya sampai dengan X pangkat 1. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini, kalau sudah paham silakan ditulis. Kita akan lanjutkan ke soal terakhir ya, soal nomor 8 di latihan soal kita. Nah, di sini saya sudah ada soal X kuadrat per 1 pangkat 2 atau kuadrat min 7 dikali X kuadrat per 1 tambah 10 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menggunakan substitusi ya. Kita akan misalkan X kuadrat per 1 itu Y ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 1 supaya memudahkan nanti. Baik, ini X karena sudah X kuadrat per 1 dipangkatkan 2 berarti Y ya. Karena kita sudah misalkan berarti Y kuadrat min ya, ini negatif 7, ini kan X kuadrat plus 1 itu nilainya Y, berarti 7 Y plus 10 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya di sini Y ya, kita akan menggunakan sistem pemfaktoran ya teman-teman. Nah, sini Y, di sini Y. Supaya ini bisa menghasilkan 10 berarti ini min 5, di sini min 2 ya. Min 5, min 2, min 5 dikali min 2 plus 10 ya. Min 5, min 2, min 7. Oke, nah di sini caranya tidak langsung dengan Y sama dengan 5 atau 2. Yang selanjutnya kita akan kembalikan lagi ke awal ya. Berarti Y-nya kita ganti lagi atau kita substitusikan lagi dengan nilai X kuadrat plus 1. Ya, Y X kuadrat ya plus 1 min 5 ya. Jadi, supaya tidak bertanya lagi Y-nya kok berubah menjadi X kuadrat plus 1 ya. Kembali lagi ke misalkan ya, ke permisalan X kuadrat plus 1 berarti di sini juga kita ganti X kuadrat plus 1 dikurang 2 lebih kecil atau sama dengan 0, lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di sini kita akan kurangi. Berarti X kuadrat 1 dikurang 5 min 4 ya. Min 4. Nah, X kuadrat 1 dikurang 2 min 1. Nah, sudah ketemu seperti itu. Nah, maka apa yang kita akan lakukan? Berarti kita akan
faktorkan lagi, ya, dimana seperti ini, ya. Nah, di sini berapa seperti yang ini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, X di sini plus 2, di sini X min 2, ya. 2 dikali min 2 plus min 4, ya. Di sini juga sama, berarti X plus 1, ya. Di sini X min 1. Oke. Teman-teman saya yakin sudah paham karena kita sudah pernah bahas di pertemuan atau pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini kita sudah ketemu ya masing-masing ya. Nah, di sini X sama dengan min 2, di sini X sama dengan 2 ya, X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Nah, untuk garis bilangan di sini maka sudah ketemu ya, kita ada 4 ya. Ini masuk semua ya. Kita bulatkan semua, bulatkan penuh ya. Yang dari terkecil negatif 2, negatif 1, 1, 2 ya. Seperti itu ya. Dah, kita akan menentukan ininya kita umpamakan dengan X sama dengan 3 ya. Untuk menentukan berarti kita substitusikan ke sini. Jadi X plus 2 berarti 3 ditambah 2 5. 3 dikurang 2 1. Nah, 3 ditambah ini positif 3 ditambah 1 4. 3 dikurang 1 2. Jadi sudah positif berarti di sini positif. Ya, karena linier ya, kita sudah bisa menggunakan sistem silang ya. Kita selang-seling. Jadi kalau di sini positif, di sini negatif, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif, ya. Nah, baik, apa yang diinginkan di sini? Itu tanda negatif. Nah, ya, yang diminta adalah negatif ya, karena lebih kecil. Berarti kita bisa membuat seperti ini. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, sudah ketemu. Jadi, ya, atau mungkin teman-teman juga ya, saya akan bahas sedikit sekedar pengetahuan, itu yang menggunakan sistem ABC ya. Kalau bisa menentukan berarti min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per ya, per 2 dikali A. Bisa menggunakan itu ya. Sekedar ini saja. Oke, himpunan penyelesaiannya jadi di sini ya. Dari min 2 ya, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan min 1. Ya, atau ingat menggunakan kata atau karena terpisah itu ya, 1 ya lebih kecil sama dengan X ya, lebih kecil siku negatif 2 sampai dengan negatif 1 ya, atau 1 ya sampai 2 ya. Jadi seperti itu teman-teman. Baik ya, sudah ya, kita silakan kalau teman-teman sudah paham bisa dicatat ya. Jadi kita sudah membahas tadi soal-soal yang bernomor genap saya sudah bahas. Jadi teman-teman akan mengerjakan tugas kuis ya yang akan saya kirimkan di Classroom, yaitu nomor ganjil 1357. Silakan teman-teman mengerjakan dan dan segera untuk dikumpulkan besok ya, minggu depan ya. Besok saya akan berikan dan minggu depan silakan dikerjakan, silakan dikumpulkan. Baik, itu saja mungkin untuk soal latihan kita untuk pertemuan atau part ini, bagian ini ya. Nomor soal-soalnya sudah dibahas semua ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami. Terima kasih.